Hai Kaskuser, Aga dan Sista, balik lagi di Kekoreaan dan hari ini gue sama Dita. Ini bukan episode berapa Ron? Ini bukan episode reguler, tapi ini adalah special episode karena kita pengen berterima kasih buat para pendengar podcast Kekoreaan yang udah mendengarkan podcast kita selama 19 minggu terakhir. Oh, 19 minggu tuh berapa bulan? 3 bulanan kali ya. Ada di Kaskus Podcast dan juga di Spotify. Dan kita mau berterima kasih, makanya kita menghadirkan episode ini sebagai special episode. Sebenarnya lebih tepatnya karena gatel pengen cerita. Iya, jadi nggak ada nothing too special about this episode. Gak tapi ada bintang tamu, nggak ada topik apa, nggak ada gibahan apa-apa. Tapi karena kita beberapa minggu terakhir ini sempat menghadiri 2 event K-pop yang bisa dibilang hype gitu ya. Oh, ada Easter egg tuh di situ. Nanti kamu tahu apa maksudnya dari kalimatnya Ron barusan. Oh, gitu. Iya, jadi Kak. Di episode kali ini, episode spesial kita sebenarnya memikirkan apa ya nama episodenya gitu ya. Gue udah nanya Ron spesial tuh bahasa Koreanya apa? Ternyata sama aja ya. Kita kayak apa ya, bonus kayak ya udahlah nggak tahu juga nanti nih bilangnya episode apa. Ya pokoknya ini episode terima kasih karena pengen cerita aja, gatel. Iya, kita pengen memberikan sesuatu yang lebih karena biasanya kan kita datangnya seminggu sekali. Jadi ini adalah episode tambahan, kita bakalan cerita sesuatu yang kita ada 2 event K-pop ya kemarin kita datengin. Ada konser NCT di Singapura sama ada event yang apa? Yang S yang sama K-Food di Central Park ya. New York. Iya, New York. Gue ke New York loh. Makasih loh. Nah, ini juga sekaligus kita mau bilang makasih buat 15.000 lebih listeners kita di Spotify. Wah, senang. Gue nggak tahu itu angkanya apa, tapi menurut statistik yang muncul di situs podcastersnya Spotify kita ada 15.000 yang mendengarkan. Terus juga kita udah punya 3.300 followers di Spotify. Terima kasih buat semuanya yang udah follow kita di Spotify. Kalau misalkan kalian belum follow tapi selama ini udah ngedengerin, tombol follow-nya tuh ada di belakang. Ada di belakang si Ricky Rakun. Jadi tinggal di swipe aja Ricky Rakunnya ke kiri, nanti muncul bio-nya di situ. Nah, kita memulai episode ini dengan menceritakan tentang NCT dulu apa Ace dulu? Kayaknya Ace dulu yang lebih baru kan ya? Kayaknya sebentar juga Ace acaranya. Nah, kemarin itu kan grup Ace ini sempat datang ke Jakarta ke salah satu event pemerintahan Korea ya? Iya, jadi tuh acaranya K-Food, aduh gue lupa, maaf. K-Food Trade. K-Food Festival. Kayak gitu. Jadi mereka promoin kuliner, jadi tuh kayaknya punyanya KCC, K-Food itu kerjasama sama KCC, makanya bisa ngundang si Ace. Ya jadi tuh intinya mereka tuh kayak pameran ada tenan-tenannya juga di mana mereka mempromosikan kuliner Korea. Jadi pas gua kesana itu dia itu di Tribeca Park di Tribeca Park kan namanya? Betul. Ya Tribeca Park di Central Park kayak New York. Iya, New York. Nggak, jadi di sana banyak tenan-tenan ngejual kuliner Korea kayak kimchi yang udah yang tinggal lo buka langsung dimakan gitu. Terus kayak banyak kuliner Koreanya, tapi fokus gue bukan di kuliner Koreanya karena emang lo anaknya nggak foodie ya kalau untuk Korean food ya. Lo foodie tapi lo nggak foodie untuk Korean food setahu gue. Iya. Kayak ya udah biasa aja gitu. Gue nggak terlalu antusias ke K-foodnya karena lo tertarik sama Ace-nya ini. Ya, jadi acara K-Food itu mereka mengundang Ace sebagai bintang tamu untuk memeriahkan lah acara event itu harus ada bumbu-bumbu K-popnya biar banyak yang datang. Ya, jadi acaranya juga gratis. Gue kan udah lihat nih postingan dari K-Foodnya bilang kalau Ace ini datangnya jam 5 ya. Oke, gue kesana. Gue sama Iqbal temen lo. Yang kemarin juga sempat jadi bintang tamu kita di Iqbal Koreaan. Iya, dia ngajak gue karena dia juga suka grup-grup yang masih underrated sama kayak gue. Yang dia suka anti mainstream gitu ya. Kalau kasarnya grup-grup nugu. Iya, Ace itu nugu mungkin di Korea, tapi dia tuh fans internasionalnya lumayan lah. Lumayan terdengar gitu. Oke, terus? Jadi gue kesana kira-kira tuh sekitar jam 3 setengah 4 gue nyampe sana dan itu rame banget. Oh gue ya? nggak menyangka serame itu untuk ukuran Ace ya, karena bisa dibilang Ace tuh emang punya fandom gitu di Indonesia. Di Indonesia, tapi pas gue liat rame banget. Jadi sebenarnya di panggung di tengah Tribeca-nya itu mereka bikin panggung, tapi staffnya IO-nya itu bikin semacam barikade. Jadi mereka itu fans-fans yang udah nunggu itu nggak bisa maju ke tengah panggung. Jadi dia kayak mesti nunggu di luar tamannya gitu loh. Itu udah rame banget. Gue udah bingung kan. Gue nanya ke Iqbal nih, kita bisa nggak sih ke tengah? Kok di tengah malah kosong? Gue bingung kan. Kayaknya terus gue muterin keliling. Terus ada yang barikadenya dijaga sama petugas
petugas yang kayak nggak polisi sih, kayak emang bodyguard gitu bodyguardnya yang udah pegangan tangan, karena tuh rame banget Ron, udah rame, panas lagi ya, kayak anjir mereka tuh datang jam berapa, udah standby berdiri gitu kan masalahnya. Bahkan udah banyak yang gue yakin mereka udah standby itu dari jam 2, udah bawa banner Ace gitu. Pas kesana kayak udah lo nggak nyangka juga nggak sih ternyata? Gue nggak nyangka karena ternyata ada juga ya supporter mereka di sini. Ekspektasi gue rendah, gue kira ya biasa aja, ternyata rame. Mungkin karena gratis juga, dan ya namanya K-pop kalau gratis siapa yang nggak mau kan? Betul. Lagi pula juga Ace ini kan baru rilis beberapa bulan yang lalu mereka ya. baru rilis album yang Undercover, mungkin orang-orang juga mungkin mereka masih hype, fresh gitu ya, benar-benar. Gue kelilingin areanya itu, katanya ini nggak bakal dibuka barikadenya. Hah, masa sih kopong kosong gitu di depan? Nggak mungkin kan? Terus sebenarnya ini berkat idenya si Iqbal, kayak untung gue bawa bawa name tag-nya Kaskus kan, jadi kayak yaudah yuk coba yuk kita masuk tapi atas nama media gitu, kayak oke, akhirnya ternyata bisa tuh, kayak kita dari media Kaskus dan KWI bawa untung gue bawa name tag kan, kayak oke, boleh, gue jadi bisa masuk di deket stage-nya, jadi di situ gue nungguin. Sementara kalau yang fans masih belum boleh masuk kan. Berarti mereka termasuk open juga ya buat media sebenarnya? Iya, open, nggak terlalu. Nggak ada yang kayak harus daftar dulu. Iya, harusnya emang daftar dulu, tapi nggak se-strict itu. Jadi gue kayak ya udahlah, seru. Memanfaatkan juga gitu. Ya udah, akhirnya gue nunggu. Ternyata alasan kenapa di depannya itu dikosongin, ternyata mau ada flash mob dulu. Flash mob lah sama dari dance cover gitu. Dance cover mereka ya biasalah Blackpink, dance cover Blackpink, terus S-nya juga di dance cover. Terus Momoland lah yang paling pecah, Momoland kayak semua orang lo tau gerakannya kan. Terus kayak sama fanbase-nya S itu ternyata juga ada yang ikut flash mob itu. Udah pokoknya setelah flash mob selesai, terus kayak penyerahan plakat ini acara formalitas sama dubes Koreanya, barulah setelah itu ya Ron, kayak gue tuh standby di atas taman, jadi gue berdiri, jadi gue kelihatan banget karena di Tribeca Park itu kan emang banyak ini tamannya agak berundak-undak gitu loh, dan banyak rumput-rumput juga nggak sih? Iya, jadi gue berdiri di atasnya dan agak deket ke panggung, pokoknya kelihatan lah posisi gue tuh enak banget. Nah, gue mendengar nih staffnya yang orang Korea bingung nih, dia pengen masukin masanya itu gimana, takutnya bluak gitu ya, takutnya kayaknya membludak gitu, ricuh atau gimana. Betul. Dia bilang, oh ya udah kita buka pintu, kita buka barikade yang kecil aja dulu, baru yang besar. Takutnya kalau yang besar itu mereka lari-larian, malah injek-injekan. Jadi apokalips ya? Iya, takutnya apokalips kan, kayak zombie mereka itu kan. Kayak ya udah, terus gue mendengar nih, itu bukannya malah makin bahaya ya? Karena menurut gue yang duluan itu, yang di barikade besar itu, yang duluan datang, yang antre lebih awal. Ternyata menurut staffnya ya udah dibukalah barikade kecil yang sempit, yang buat orang-orang masuk dance cover tadi, yang cuma muat 2 orang doang. Masuklah, mereka udah lari-larian dong. Wah, udah. Terus yang orang-orang yang nunggu di barikade besar itu kayak teriak, wah kok dia duluan, kayak kesel gitu. Dan ternyata bener, mereka dorong si karena kesel ya. Kesel, kok malah mereka duluan. Karena mereka udah datang dari jam 2 kali ya gitu. Iya, yang dari yang di barikade kecil itu datang mulai banyak yang lari-larian ngejar pagar terus yang kayaknya yang barikade besar itu agak kesel, akhirnya dorong-dorongan. Dan aku ketika nonton konser EXO iya kesel dorong si gue jadi dejavu gitu Dit, kesel, akhirnya mereka dorong si bodyguardnya udah pegangan tangan kan, kayak menahan massa. Pantesan foto-fotonya, pas gue liat foto yang dari official Ace-nya itu, si bodyguardnya nahan pagar gitu, karena emang ternyata sempat ada itu. Terus berusaha pegangan tangan, ternyata nggak bisa, mereka dorong-dorongan, akhirnya barikade besar itu bodyguardnya lepas tangan, kayak ya udah nggak hancur, kayak lepas, mereka lari-larian dan itu ada yang keinjek Ron, karena dorong-dorongan itu parah, kayak berusaha mau yang ke depan kan. Itu gue liat anjir nih kayak zombie, gue liat, tapi nggak sampai batal kan acaranya? Nggak sampai batal, karena emang Ace-nya belum muncul. Beda kayak yang waktu Gfriend itu, karena Gfriend-nya udah dateng, terus nyanyinya akhirnya ke cancel gara-gara adegannya pas lagi perform kali ya. Iya, terus pas gue liat, wah anjir nih emang fans Indo bisa gak sih dikasih acara gratisan. Itu brutal banget, mereka dorong-dorongannya yang tadinya dipagerin kayak tali besi gitu, mereka ngelompat yang agak effort gitu loh, mereka sampai mau lompat. Iya sampai lompat, sampai lompatin tangga, dan pokoknya yang kocak yang mereka ngedorong petugasnya sendiri kayak terus ada yang jatuh-jatuh, terus kayaknya yang jatuh tuh agak lama berdirinya, gue nggak kelihatan kalau langsung, gue nggak ngeliat dia tuh yang jatuh gimana, karena langsung ditutupin banyak orang kan lari-lari. Terus ternyata nggak lama kayaknya ketua
yang PIC dari bodyguardnya bilang, ini kalau masih kayak gini kita berhenti aja. Selalu. Iya, ngancem berhenti. Gitu, karena pas udah penuh di depan pagar, agak kedorong-dorong tuh pagarnya agak goyang. Jadi mungkin di situ petugas yang lainnya megang pagarnya untuk biar nggak goyang, biar nggak jatuh lah. Terus ya biasa diancem-ancem. Kalau masih dorong-dorongan, ini acara batal ya. Ya udah. Ya itu kan gertak sambal sebenarnya ya. Acaranya tetap datang. Acara tetap ada, ya udah Ace itu perform lah nggak lama setelah petugasnya bilang gitu. Ace perform sejauh, cuman sayangnya mungkin karena acara gratis ya kita nggak ngarep banyak mereka tampilin lagu, tapi mereka tuh kayak cuma tampilin 4 lagu doang Ron, lagu di album baru semua. Itu banyak loh 4 lagu. 4 lagu untuk acara gratis lumayan ya. Itu banyak lumayan. Iya kayak. Tapi ada ini nggak ada kayak hai kami Ace gitu-gitu. Ya, kayak awal-awal langsung perform kok. Langsung perform. Dia gue lupa lagu. Mereka perform Take Me Higher. Habis itu mereka perform kayak 3 lagu side B di album terbarunya. Baru setelah itu kayak ya udah ada MC masuk ya, MC-nya yang SKSD yang kayak gini terus mereka foto bareng sama gue tuh paling kesel ya Ron. Kalau ada MC kayak ini MC-nya bukan S-nya foto bareng sama MC-nya kayak colongan gitu loh, gue males geluh banget ngeliatnya kayak colongan kayak, ya inilah rezeki anak soleh nggak usah sirik ya kayak gitu kayak dia colongan karena bukannya kalau foto di atas panggung tuh bukannya nggak tahu sih sebenarnya tapi kayak itu tuh etis ya? Iya bisa dibilang kayak gitu, soalnya kalau di atas panggung kan artisnya jadi kayak mau nolak juga nggak enak karena kalau nolak mungkin nanti fansnya ngejudge sombong atau gimana, apalagi kayak misalnya acaranya live misalnya di TV gitu kan. Ini juga sempat jadi tubir kan waktu yang kemarin Canu segala macam ke salah satu televisi swasta kan datang juga, terus banyak yang minta selfie di atas panggung gitu, jadi salah tingkah juga. Terus gimana? Pas perform itu ternyata sesuai ekspektasi gue, di mana emang Ace itu terkenal dengan koreografinya yang sinkron dan mereka bagus banget ya performance-nya. Terus gue bagus. Mereka itu kayak 5-5-nya main dancer sama main vokal gitu Ron. Jadi gue nggak bisa tahu yang mana yang main dancer karena mana yang main dancer, mana yang center, gue nggak bisa tahu. Gue kira awalnya yang namanya Jun kan, karena menurut gue Jun yang paling ganteng. Tapi pas gue lihat nggak juga, semuanya tuh kayak dapet porsi yang pas gitu loh. Itu yang gue suka dari Ace, kayak nggak ada member yang menonjol di mana semuanya tuh porsinya sama rata. Itu yang gue suka. Iya, terus gue nanya, Bal ini mereka live atau lip sync ya? Kalau lip sync nggak masalah karena mereka tuh dance-nya masalahnya koreografinya tuh yang ketat banget gitu. Pas gue kayaknya lip sync nggak mungkin lah mereka bisa suaranya sebagus ini sambil ngedance gitu. Ternyata kayaknya pas gue perhatiin adlibs-nya tuh gue nggak tahu deh, pokoknya pas gue dengerin lebih detail lagi kayak ternyata mereka tuh live Ron, adlibs-nya sambil ngambil nada tingginya itu live, terutama si Jun yang ngambil nada tingginya. Jadi kayak yang seperti kata lu Ron, kalau kita setiap nonton K-pop awalnya kita ekspektasinya dengan member ini, tapi ternyata kita sukanya sama yang lain gitu. Itu terjadi juga di Ace. Gue kalau gue di Ace itu gue emang lebih notice ke Jun gitu. Karena yang tadi lo bilang dia paling ganteng gitu. Kayak visualnya ganteng, dia gitu visualnya dia oke banget lah, tipikal yang bakal viral di fancam gitu loh. Terus? Ternyata gue sukanya sama si Chan Maknenya yang di unit itu. Ternyata dia lucu banget. Gue merasa kayaknya dia notice gue deh. Pede banget ya. Lo halu deh kayaknya ini. Mana buktinya mana? Lo kalau mau ngeklaim lo di notice lo harus ada buktinya. At least ada video yang membuktikan kalau lo di notice. Gak ada Ron. Terus kayak karena gue kan posisi gue yang di atas taman gitu kan. Jadi di bagian gue yang kalau teriak tuh kayak lebih orang mungkin lebih gampang di notice karena gue posisinya tinggi. Tapi itu view lo dari samping apa dari depan? Agak samping, tapi itu kelihatan banget. Kelihatan banget kayak. Yang jelas lo nggak ada di kerumunan lah ya. Jadi lo bisa nonton dengan nyaman lah ya. Iya, itu rame banget Ron. Privilege ya ibu. Selamat. Terima kasih privilege media. Jangan ditiru ya guys. Harusnya gue tulis artikelnya ya. Terus kayak yaudahlah kan gue promoin di kekoreaan. Ini ya pokoknya cuma 4 lagu. Sebenarnya gue menunggu lagu Kaktus sama Colin yang dimana lagu debutnya mereka. Tapi, lagu awal ternyata mereka nggak ngebawain. Karena emang mungkin lagu baru fokus aja ke album baru kali ya. Iya, jadi mereka bawain Undercover terakhir karena itu emang comeback mereka yang terakhir kan. Itu terus kayak ya yang seperti gue bilang kayak ya seru tapi mungkin saya kayak kurang lama kali ya Ron ya.
kayak ya cuman namanya juga acara gratis ya. Gue kan? merasa kurang lama kayak 4 lagu doang, terus kayak lo maunya berapa lagu? 10? Ya mini seenggaknya showcase ya jadinya Bu. Seenggaknya lagu Kaktus sama Colinnya tuh dibawain gitu, lagu apa title track mereka di single yang lama tuh harus dibawain juga, tapi ternyata enggak. Itu sih menurut tapi dengan cuman 4 lagu itu dan performance mereka yang maksimal, worth it nggak sih menurut lo? Untuk gratis ya worth it banget. Apalagi kayak teman-teman kita yang udah di sana kan udah nungguin dari siang, udah ada yang jatuh segala macem gitu. Berarti emang ya layak lah ya Ace ini kita kejar-kejar seperti Wajar ini. Menurut gitu gue Ace itu fans internasionalnya banyak karena ya itu mereka sebenarnya mereka tuh potensi banget untuk menjadi grup yang besar mungkin, tapi karena agensi kecil aja gitu ya. Kayak wah Mama Loren berbicara. Iya, kayak waduh mungkin mereka perlu momen produce. enggak. Jangan dong, jangan semuanya masuk produce gitu loh, kayak capek enggak sih? Capek enggak sih lo kayak lama-lama produce tuh jadi kehilangan identitas gitu, udah enggak jadi variety show survival lagi, jadi kayak redebutin yang udah debut dan tidak terkenal grup gitu. Yang enggak terkenal untuk biar terkenal platform gitu untuk flop grup jadinya jadi enggak enak. Setelah mereka perform itu ternyata mereka masih ada fansign di atas panggung, jadi kayak dapat nggak? Itu yang dapat itu fanbase-nya Ace katanya, yang kayak kalau kata gue tanya ke teman media lain katanya itu daftar di Facebook atau di Gdocs apa itu khusus untuk fansnya Ace kayak. Kalau untuk yang fans musiman kayak kamu nggak dapat lah ya? Enggak lah, kayak nggak worth it lah. Gue biasa aja fans. Gue tuh cuman pendengar kasual aja, jadi nggak worth it untuk dapat fansign. Maksudnya lo tidak merasa worth it untuk dikasih gitu, bukan Ace-nya yang nggak worth it untuk difansignin. Jangan gitu loh, nanti kamu kayak influencer sebelah nanti worth it nggak sih aku ngefans sama dia, jadi kayak gitu. Nah terus jadi ada bangku di atas panggung, bangku dan meja berlima, jadi langsung 5 orang fans. Boleh touchy nggak? Harusnya nggak boleh, tapi mereka tuh colongan dan ternyata dapet tos doang, baik aja. Boleh gitu ya? Dan juga staffnya ternyata nggak strict itu untuk nggak boleh pegangan, mereka colongan bisa aja. Jadi kayak biasanya fansign kan satu member ya, ini mereka random, lu misal langsung 5 orang langsung ke depan 5 membernya. Oh iya. Jadi bisa jadi gue dapet si Jun atau mungkin Donghun gitu. Iya, bisa jadi gue dapet Byungkwan, itu random banget, kayak cuman bisa satu member. Bener gak sih Donghun namanya? Donghun, Byungkwan. Wow. Ada namanya Wow. Yang Wow itu cakep banget, gue gak nyangka Ron. Oh iya. Yang Wow. Iya sih. Mirip Hyungwon sih kalau menurut gue. Hyungwon. Sama Changkyun. Ya udah, terus gue tuh udah penuh dengan Monsta X kepala gue, bahkan IM aja udah gue panggil Changkyun sekarang. Keren gak gue? Ya, karena lu udah dalam hati lu Mon Bebe. Nah, terus gimana? Setelah fansign mereka ngobrol-ngobrol nggak? Cerita, curhat, atau ada interview nggak sih di atas panggung? Interview enggak, tapi gue bisa melihat kayak momen fansign itu kayak gue tuh ngeliatin mereka fansign sampai orangnya abis, kayak lumayan banyak loh orang yang dapat kesempatan fansign, kayak wah, kayak kapan ya gue bisa kayak gitu, kayak fansign-nya tuh kayak nggak terkesan buru-buru, kayak santai, kayak tanda tangan di kertas biasa, kayak ya namanya siapa, terus kayak ngobrol-ngobrol bisa tatapan mata yang agak lama. Fansign-nya tuh nggak secepat itu, kayak dan masih santai juga, iya masih gitu santai ya. Bisa tos walaupun sebenarnya nggak boleh. Tapi security-nya nungguin per member gitu? Nggak nungguin di samping, makanya mereka bisa tos, kayak wah anjir enak banget. Ini tuh kayak nih dimana momen yang sebenarnya hanya bisa lo dapet saat mereka tuh masih grupnya belum terkenal banget. Betul, kalau si S-nya udah seterkenal EXO atau seterkenal BTS pasti udah nggak bisa nyebut nih. Monsta, emang Monsta nggak terkenal? Ya seterkenal Monsta X itu pasti nggak bisa nih lo dapetin acara kayak gini gratis. Iya kayak, sih. Wah. Bisa kalau beli Nature Republic 700.000. Yang harus top spender dulu. Terus abis itu gimana? Maksudnya kayak overall acaranya menyenangkan nggak buat lo? Untuk nonton S-nya menyenangkan. Ya, karena ya namanya juga acara gratis sih ya, jadi kayak makanya bisa gue iseng aja ini nonton Ace. Ternyata malah di luar ekspektasi ya, malah seru ya. Seru, gue puas banget dengan performance mereka, yang mana yang gue seperti yang gue bilang, Ron, mereka tuh nggak ada member yang menonjol, kayak wah sama bagus, keren. Jadi pengen deh. Semoga gue bisa fansign Monsta X yang di Indo ya, Ron. Oh iya, udah beli koin V-Live berapa? Udah beli fanship. Oh iya, udah beli fanship. Iya. Kamu juga ini ya, pakai perusahaan di China untuk nge-love ya. Panen love lo ya. Panen likes. Parah, panen likes. Ya, gimana cerita lo, Ron? Apa?
Iya NCT. NCT. Ketemu Tanya dong. Win-Win Gue nggak? pengen ditanya deh kalau iya. NCT. Gue nggak bisa nih kalau nyeritain. Siapa ketemu siapa? Win-Win nggak? Dia udah nggak di NCT, dia di Wavy sekarang. Gimana? Kok lo bisa dapet tiket NCT sih? Banyak duit ya Ron. Iya. Aduh sakit pinggang. Jadi ini sakit pinggang gue sekarang adalah masih dari Basian. Gue nonton NCT di Singapura sebenarnya TBH jujur aja karena kondisi kesehatan gue belakangan ini lagi rapuh banget ya. Anaknya lagi renta dan lagi jompo. Gue gak tahu kenapa nih, kayaknya gue kena santet deh. Jangan belatung yang itu di rumah itu gak kena santet ke gue. Iya udah ya. Nah jadi itu kayak sebenarnya yang NCT ini gue udah tahu mereka bakal ke Singapura dan gue juga udah apply dari lama nih untuk liputan sebenarnya. Tapi liputannya nggak dari Kaskus nih kebetulan, liputannya dari Creative Disk gitu kan. Jadi emang track record Creative Disk untuk liputan acara-acara atau event-event K-pop di Singapura tuh udah lumayan banyak. Jadi trust lah gitu si promotor-promotornya karena kita udah nge-cover banyak banget event gitu di Singapura. Mulai dari yang K-pop sampai yang mancanegara dan juga bahkan event F1 pun kita cover sama Creative Disk gitu. Iya. Termasuk yang NCT. Nah, termasuk yang NCT ini. Mungkin kalau misalkan kalian belum tahu, gue memang dailynya kerja di Kaskus, tapi gue juga kontributor di Creative Disk gitu. Jadi sesekali mungkin gue akan jalan untuk liputan, tapi ini pure nggak dibayarin. Jadi kayak kita cuma dapat tiket liputan konsernya aja. Kalau untuk transportasi dan untuk akomodasinya bayar sendiri. Jadi tetap ngeluarin duit juga. Cuman nggak apa-apa menurut gue karena ini NCT man gitu. Kayak gue udah ngikutin mereka dari zaman SM Rookies. Jadi gue harus nih memanfaatkan kesempatan ini buat nonton di Singapura gitu. Jadi terima kasih buat Creative Disk buat yang udah mensponsori gue. Nggak sponsor sih, kayak liputan sebenarnya, kerja. Jatuhnya kerja juga tapi sekalian main-main. Gitu awalnya. NCT di Asia Tenggara cuman di NCT di Asia Tenggara kebetulan untuk konser Neo City di Origin ini cuma datang ke Bangkok sama Singapura. Dan yang spesialnya lagi yang kemarin itu yang Singapura ini adalah last stop mereka banget untuk tour ini. Jadi menurut gue ini tournya tuh sebenarnya supposed to be emotional banget buat masing-masing member karena mereka udah tour dari kapan tahu ya, dari kan mereka US April juga kan? Dari US terus ke Europe ke South America dan akhirnya mereka balik lagi ke Asia gitu ya dan ditutup di Singapura ini gitu. Walaupun sebenarnya gue memang bias gue win-win sebenarnya untuk di NCT 127 ya Illichil ya sebenarnya bias gue win-win tapi karena win-win sekarang kondisinya lagi promo di China bareng sama Wavy jadi gue nggak bisa lihat win-win sebenarnya kemarin jadi kayak sedih sih karena harusnya win-win ada di situ. Maksud gue kayak win-win juga part of NCT 127 ketika debut. Makanya ketika beberapa lagu yang ada win-winnya yang dimana win-winnya itu kayak tiba-tiba wup-wup-wupan atau mungkin jungkir balik atau mungkin terbang atau mungkin apa itu jadi kayak nggak ada momen itu tapi digantikan sama member lain kayak misalnya kayak di Cherry Bomb kan win-win ada stage sendiri dia dance gitu tapi digantiin sama Jongwoo terus karena Jongwoo belum masuk tuh sebelum itu di Cherry Bomb terus juga kayak Fire Truck juga misalkan Jongwoo-nya juga belum ada kan jadi digantiin sama Jongwoo sih partnya win-win itu gitu jadi ya terlepas dari nggak ada win-win atau ada win-win sebenarnya gue sangat bisa menikmati konsernya sih karena ini adalah konser NCT pertama gue yang solo concert ya karena sebelumnya gue juga pernah nonton mereka di Spotify on Stage. Nah di situ tuh gue ketemu Win-Win tuh di Spotify on Stage. Seenggaknya lu pernah lihat lah ya. Pernah lihat dia perform walaupun pas sesi interview dia nggak ada karena flightnya terpisah. Jadi kayak Haechan sama Mark masih sekolah waktu itu jadi belum pulang sekolah. Jadi mereka flightnya berbeda. Jadi bareng sama Win-Win juga katanya waktu itu. Jadi gue interviewnya cuman sama Hyung Line kayak Johnny, Doyoung, Taeil, Taeyong, Yuta, terus siapa lagi? Kebanyakan membernya jadi gue lupa. Kayaknya 5 itu deh. Karena Jongwoo waktu itu masih belum masuk. Jadi seru banget karena ya tadi gue bilang ini solo konser pertama mereka yang gue datengin dan walaupun gak ada member yang gue suka tapi akhirnya konser ini bikin gue jatuh cinta all over again sama Doyoung. Jadi back to my basic bias gitu loh. Jadi karena kan dari zaman SM Rookies kan gue suka banget sama Doyoung dan gue emang tipikal orang yang suka banget sama vokalis kan sebenarnya. Kayak Kihyun, kayak Baekhyun, kayak Suho, kayak gitu-gitu. Vokalis kecil ya. Jino Pentagon. Kang Seung Winner. Banyak pokoknya. Bias gue itu banyak kan vokal dan badannya setipe-tipe semua tuh gitu. Pemalas-pemalas olahraga gitu. Nah, kemarin tuh gue ngerasa konser itu tuh karena Doyoung vokal juga dan di situ gue bener-bener kayak menikmati setiap momen di mana dia nyanyi gitu loh yang kayak wah ini emang orang suaranya itu emang bagus banget tapi ini mungkin penilainya bias kali ya karena ketika lo udah ngelihat dia perform di stage itu bener-bener kayak lo terbius banget sama
nggak cuman vokalnya doyong tapi dance-nya dia itu juga bahkan bagus banget. Dan jujur aja gue sebenarnya udah lama nih nggak ngedengerin NCT untuk B-side tracknya setelah mereka rilis reguler Cherry Bomb tuh gue udah nggak dengerin. Padahal udah nggak dengerin B-side tracknya kan. Superhuman bagus-bagus tau. Superhuman ya, tapi pas di Superhuman gue dengerin. Cuman ngedengerinnya tuh kayak selewat gitu. Tapi pas zaman Fire Truck, pas zaman Limitless sama Cherry Bomb itu gue dengerin tuh semua lagu. Jadi gue tahu lagu-lagu di album itu dan gue istilahnya kayak kalau lo puter, oh ya ini NCT gitu. Tapi ketika lo ngomongin B-side tracknya Superhuman atau misalkan B-side tracknya reguler gitu ya, atau Empathy deh, gue tuh udah lupa ini kayak ini NCT bukannya gitu. Jadi waktu gue datang ke konser itu ada banyak lagu-lagu yang sebenarnya gue suka di mini album yang awal-awal sebelum era Empathy, tapi nggak dibawain gitu. Kayak B-side tracknya di Limitless itu kan bagus-bagus banget. Ada sih yang dibawain. Zero Mile gue suka. Terus kayak ini Summer 127 gue juga. Summer 127 itu juga dibawain. Terus ada juga gue inget lagu Koreanya Napunchit, Baby Don't Like It. Hey, baby don't like it when you. Kayak itu gue suka banget lagu itu. Tapi itu juga dibawain sih untungnya. Dan itu tuh menurut gue lagunya yang sangat doyong dan tail banget gitu loh. Jadi untungnya dibawain pada saat itu. Dan yang bikin gue makin suka NCT hari itu adalah Mark sebenarnya. Kenapa? Karena ini berarti sama yang jadi lo ekspektasinya ke siapa sebenarnya pas nonton? Nggak ada. Nggak ada karena nggak ada win-win. Karena nggak ada win-win karena kayak tadi lo bilang kan kayak lo pasti bisa tuker bias tuh kalau misalkan lo lagi nonton konser. Nah, gue jujur aja ketika nonton NCT ini nggak pernah expect gue akan ngelihat atau fokus ke siapa. Tapi pada akhirnya gue balik lagi fokusnya ke Doyoung gitu. Fokusnya ke Doyoung. Cuman lagi-lagi ada member-member yang kayak list favorite di setiap grup kan. Kayak gue nggak terlalu suka nih sama member yang ini karena beberapa reasons gitu. Dan kemarin itu Jaehyun di depan gue terus. Walaupun sebenarnya gue tuh nggak depan-depan banget sama panggung, tapi posisi berdiri gue ketika gue ke kiri ataupun ke kanan pasti ada dia di depan mata gue. Posisi lo di festival? Gue di festival. Sebelah kiri atau kanan? Di festival tengah. Oh, tengah. Jadi kan ada yang wing kiri, wing kanan. Gue yang di tengah di depan panggung. Depan panggung yang panjang ya. Depan panggung yang panjang. Jadi di situ sering banget tuh gue dapat Jaehyun sering banget ya. Kayak wah gitu, dia emang center kan di mana-mana. Kelihatan jadi kayak gak? Wah banget. Kelihatan. Jadi view-nya itu kayak lo lagi nonton di Balai Sarbini. Jadi walaupun lo berdiri, kalau gue kan yang waktu Monster X yang di belakangnya itu nggak kelihatan tuh. Kalau yang di belakangnya ngeliat layar aja. Oh, lihat layar. Oh ya. Sama kayak view-nya sama yang di Shah Alam, tapi kalau mereka udah maju ke depan, nah untungnya mereka banyak maju yang ke depannya tuh banyak. Jadi gue bisa kelihatan banget tuh yang mereka di depannya gitu. Terus dorong-dorongan enggak itu? Oh, tidak. Terima kasih. Tapi sempat ada warning kayak kita bisa agak mundur sedikit kayak beberapa langkah supaya kita bisa aman-aman ya semuanya. Ada warning kayak sekali atau 2 kali kayak gitu untuk yang fans yang di section gue karena emang biasanya kan mereka milih section tengah itu supaya emang center kan view-nya. Tapi pada akhirnya itu akan jadi dorong-dorongan sebenarnya. Tapi nggak terlalu rusuh karena sebenarnya NCT ini yang di Singapura kalau menurut gue ya, fans yang datang itu kebanyakan dari luar Singapura kalau menurut gue. Jadi banyak fans dari luar Singapura kayak Indonesia pasti banyak banget yang nonton dari Indonesia sama Thailand dan Malaysia kalau menurut gue. Kalau di Singapura sendiri nggak terlalu Kayaknya banyak. Andi nonton juga ya? Andi nonton. Ketemu lo? Gue ketemu sama Andi setelah selesai. Setelah selesai gue ketemu sama Andi dan dia di section B kalau nggak salah di sebelah kanan. Jadi dia lebih freaky banget sih. Kayak kalau gue kan lebih ke santai aja ya nontonnya. Kalau dia mungkin lebih ke yang kayak hype yang masih fanboying banget gitu. Tapi karena dia rame-ramean sama beberapa teman yang lain, jadi ada alasan untuk berteriak gitu. Sementara kalau nonton sendiri tuh kayak Iya. pengen teriak tapi gak bisa. Tahan. Gue lebih kayak gitu. Jadi kayak ketika Doyoung di depan gue kayak Kim Doyoung, wah bagus banget yang kayak lebih kayak gitu. Jadi lebih behave sebenarnya. Di sebelah gue itu ada cewek teriaknya kencang banget dik. Ya kayak kayak gitu. Dan itu setiap lagu dia teriak kayak gitu. Dan udah abis suaranya di akhir tuh udah abis gitu suaranya. Gue kayak wow gitu loh, kayak oh my god, lo bisa bertahan seperti itu gitu. Dan lanjut lagi tadi sempat kepotong soal Mark. Di konser ini dia itu kelihatan banget totalitasnya. Jadi kayak maksud gue mungkin ada beberapa member yang ketika dance ya udah dance gitu ya, tapi Mark itu kayak
lu misalkan punya energi 150, Mark ngasih 300 gitu kayak hari itu. Kayak bener-bener yang pas fire truck gue sempat nge-fan camin karena sebenarnya gue bukan tipe orang yang nge-fan camin, tapi karena hari itu semua orang angkat handphone, jadi gue kayak keganggu juga sama handphone orang. Ya udah gue angkat handphone juga untuk mempermudah penglihatan gue pada akhirnya kan. Gue ngerekam dia pas lagi perform fire truck dan itu wow, kayak gue bilang tadi, kalau lo punya 150 tenaga, Mark tuh punya 300 ketika perform itu, dan itu mereka bagus banget. Cuman ya baterainya Mark tuh nggak habis-habis ya sebagai hype. Dan overall semua member menurut gue give their all sih di konser ini. Soalnya memang konser terakhir juga. Dan yang penting juga buat dicatat menurut gue adalah karena konser ini konsepnya world tour, masih bagian dari world tour, walaupun mereka di Singapura, mereka semuanya ngomong pakai bahasa Inggris. Walaupun itu nyontek. Jadi kayak are you guys having fun? Itu udah ada tulisannya. Always kayak, be happy. Iya, always be happy gitu. Terus kayak how do you guys feel tonight yang kayak gitu. Jadi mereka tuh baca. Scripted ya. Itu scripted. Cuman Mark sama Johnny karena mereka emang native, jadi mereka lebih bisa elaborasi. Jadi mereka kadang-kadang nggak ngebaca skrip, tapi mereka lebih ke kayak ngelit teman-temannya untuk yang kayak nanya ke fans, kayak terus juga cerita atau mungkin banyak adlib lah gitu kalau menurut gue untuk Johnny sama Mark gitu. Dan ketika momen terakhir mereka sebelum pamit dari panggung, karena ini konser terakhir, jadi mereka tuh memanfaatkan momen untuk berterima kasih ke semua orang. Jadi Haechan waktu itu speech-nya panjang banget dalam bahasa Korea karena dia tahu dia nggak mungkin bisa ngomong sepanjang ini pakai bahasa Inggris. Jadi dia bilang ngasih notice ke translatornya kalau gue mau ngomong pakai bahasa Korea gitu. Jadi biar translatornya juga siap sedia untuk nge-translate. Yeah. Dan translatornya bagus banget bahasa Inggrisnya, dan nggak mesti di Singapura dan akhirnya dia pakai Singapore English gitu, enggak. Jadi bener, ini profesional bagus banget, profesional ya. banget bahasa Inggrisnya dan enak gitu di kuping, kayak bahasa Inggris lo lagi ujian TOEFL, tau nggak lo, kayak enak banget gitu di kuping. Jadi kayak Haechan tuh dia sedikit cerita tentang konser tour ini overall tuh kayak gimana. Terus terima kasih buat semua staff yang udah bantuin dari konser ini berawal di Seoul sampai mereka ke Amerika, ke Europe, terus sampainya ke Singapura. Semua staff dimakasiin sama dia pokoknya. Terus semua member kayak gitu-gitu sampai emosional menurut gue karena kelihatan banget kalau NCT 127 tuh berterima kasih banget nih sama semua orang yang udah involved dalam konser ini. Dan ini juga kan tour dunia pertama mereka ya, apapun hasilnya gimana pun apakah mereka akan attract fans baru atau enggak, tapi akhirnya selesai nih mereka merampungkan sebuah tour yang emang mereka pengenin banget. Kayak kita kan tahu NCT kan lagi dibentuk sebagai grup yang global group gitu. Jadi ya udah, ini adalah batu loncatan pertama mereka untuk ke situ gitu kan dengan tur-tur ini. Jadi si Haechan ngungkapin perasaan dia, ada yang nangis nggak? Nggak ada. Kayaknya sih nggak ada. Seingat gue nggak ada yang nangis. Tapi itu momen yang teary banget sih kalau menurut gue ya. Jadi bisa kayak, tapi mereka semua manly lah, nggak sampai nangis gitu ya. Ya bukan berarti nangis juga nggak manly, tapi gue lihat mereka strong gitu. Jadi kayak lebih ini mengharukan tapi ya nggak sampai nangis gitu. Terus Mark juga speech sedikit dalam bahasa Inggris untuk terima kasih buat semua fans. Jadi kan kelihatan gitu ya bedanya kalau misalkan orang ngomong dia udah fasih ngomong dalam bahasa Inggris gitu. Terus dia ngasih unek-unek dia tentang fans yang datang hari ini, kayak senang banget ngelihat kalian enjoy konser kita, kayak ini adalah konsernya. Pokoknya itu speechnya sangat memorable kalau buat gue. Itu bener-bener yang kayak even EXO pun di semua konser yang gue datengin nggak pernah sampai di titik yang speechnya sepersonal itu kalau menurut gue. Kayak sampai segitunya gitu. Ya. Karena mungkin ini kan kayak konser pertama, mungkin EXO udah keseringan kayak. Mungkin. Dan ini juga konser penutup dari World Tour kali ya, dari rangkaian panjang konser di Jepang, di mana namanya Amerika segala macam gitu. Kalau EXO tuh yang paling gue inget pas mereka speech cuman Suho meragain chili crab. Cilik apaan? Jadi nggak meragain. Di Singapura ya. Meragain kepiting gitu kayak. Terus si Suhonya kan sosok bahasa Inggris gitu kan yang kayak. Nggak sama yang belajar bahasa Inggris. Tapi ada nggak sih kayak yang
yang nggak lo suka di konser itu? Yang nggak gue suka di konser itu. Entah dari promotornya atau dari NCT-nya. Kalau dari promotornya karena kita dikasih tiket gratis ya, nggak boleh dikritik. Kalau bukan nggak boleh dikritik, kayak memang ya tidak seharusnya ya udah ya. gitu. Tapi terlepas dari itu semua, bagus performance-nya, terus membernya juga semangat segala macam. Menurut gue di Origin ini, Neo City di Origin ini agak terlalu sederhana untuk ukuran konser SM. Oke. Terlalu sederhana. Sederhana bagian apanya? Karena ini panggungnya memang seperti panggung konser SM pada umumnya, kayak panggung utama, runway, panggung kecil di tengah. Terus kayak di panggung utama itu ada beberapa layar yang dibagi-bagi kayak LED screen gitu, tapi LED-nya tuh nggak kayak yang satu yang gede banget terus dua yang kecil di pinggir. Tapi ini kayak gitu. Dibaginya tuh kayak ada LED yang kayak individual gitu loh. Jadi kalau misalkan satu member di syuting tuh mereka portrait sendiri gitu. Jadi itu bagus, bagian itunya bagus, tapi secara kayak propertinya terus juga gimmick di panggungnya gitu menurut gue agak kurang. Ada saat yang gue ingat ada special performance gak, kayak misal cover lagu atau ada solo dance gitu ya. Iya. Ada subunit ada, tapi itu vokal. Terus nyanyi lagu ini Without You? Enggak, nyanyi lagu Timeless. Itu kayak ya Doyoung, Taeil sama Jaehyun bertiga. Timeless tuh lagunya siapa? Lagunya mereka. Oh enggak, maksud gue mungkin kayak cover dance atau ada spesial lagu yang belum ada di album mereka, kayak mereka khusus untuk di World Tour itu gitu. Saya inget gue sih kayak nggak ada ya. Kayak misal, mungkin itu kekurangannya ya, mungkin itu special stage-nya kurang ya. Terus secara stage-nya juga kayak ada satu momen mereka nyanyi, terus di stage utama itu ada kayak pagar tinggi-tinggi gitu yang dibangun di atas panggung gitu. Terus cuman gue nggak tahu itu meaningnya apa, karena membernya kayak nyanyi sambil pindah dari satu pagar ke pagar yang lain. Terus kayak nggak ngerti, jadi kayak it's supposed to be cool but it's not too cool, it's supposed to be sexy tapi nggak seksi juga gitu. Jadinya kayak meaningless gitu. Jadi menurut gue agak kurang grande aja, agak kurang light. Tapi kalau secara lampu, secara sound, audio itu performance udah keren banget. Dan ini gue harus ngaku gue alay sih sebenarnya. Gue baru tahu kalau ternyata Lightstick NCT itu bisa berganti-ganti warna sesuai beat dan sesuai lampu yang ada di konser kan. Begitu, Ron. Ya maaf, saya kan emang anaknya NCT ini abal-abal. Ini lu yang menghina gue kayak ngapain sih lu beli Lightstick? Soalnya mahal, Dit. Ungkap seseorang yang baru saja akan memesan Lightstick EXO versi 3. Akhirnya gue beli Lightstick EXO. Nah, itu gue baru pertama kali lihat Lightstick NCT yang berubah warna, dan itu kayak wow, ternyata mesmerizing banget gitu. Kayak bagus juga. Dibikin gitu. Konsepnya sesuai lagunya. Bener, itu bagus ternyata. Kalau konteksnya dibuat rame-ramean dibawa sama 1.000 orang, itu jadi keren banget sih. Gue ngelihatnya kayak wah ini bagus, ini jadi kayak ini kalau gue masih kerja jadi wartawan K-pop di portal, ini akan jadi satu angle berita yang kayak kerennya Lightstick NCT berubah warna gitu loh. saking itu kayak wow, bagus banget sih. Akhirnya gue melihat adegan itu gitu. Tapi untuk yang EXO kan gue belum lihat ya, jadi gue belum tahu kayak gimana gitu sih sebenarnya. Dan overall konsernya sangat menarik, mengobati kerinduan gue ngelihat NCT perform di dalam satu subunit, walaupun gue nggak ada Win-Win hari itu, tapi nggak apa-apa. Hopefully gue nanti bisa ngelihat Win-Win. Hopefully Wavy konser dengan kesini. Wavy ya. Lukas mungkin mau ngajak Wavy dengan kopi kuinya bisa ya kan. Iqbal tolong undang kami. Ya sih, gue juga berharap pas gue ngeliat Ace itu emang gratis, gue berharap bakal ada event-event yang gratis kayak gini. Entah lo bisa mungkin ngajak grup-grup yang masih kecil kayak Oneus, Onewe. Lo tau Oneus nggak sih, yang RBW ya, ada yang Mamamoo, atau enggak grup-grup kecil lain lah. Kenaken mungkin. Iya, Kenaken, gue pengen banget Kenaken. Ya, terus bisa. ONF, ya skala kecil aja tapi di mana kayak bisa mendatangkan masa yang 1.000 bisa lah gitu ya. Iya, mendatangkan masa. Gue berharap kayak mungkin kayak KCC atau K-Food Agriculture bakal, atau pemerintah Korea yang emang ada event bikin acara-acara gratis kayak gini untuk betul. Yang grup-grup yang underrated. Gue berharap makin banyak sih, karena gue suka ngeliat grup-grup kecil kayak gini. Betul. Kayak
pas nanti misalnya mereka besar kayak gue ngeliat mereka loh di mana mereka masih kecil banget. Betul. Ya ternyata tuh dulu waktu itu fix pas tahun 2012 ternyata kena gue gratis nonton Ron di Lotte sama Glam kan. Iya gue nonton yang di Lotte. Katanya fixnya belum terkenal kan. Belum. Jadi mereka waktu itu jadi juri cover dance gitu. Iya kayak gitu-gitu loh yang mana potensi terkenalnya tuh ada. Gue berharap makin banyak yang didatangkan. Betul, setuju. Walaupun nih Agustus ini Waduh, banyak banget event K-pop ya. Ron. Mulai dari yang hip hop sampai yang pop, dari yang senior sampai yang junior semua sampai yang acara datang. gratis juga ada. Sampai yang gratis juga ada. Iya benar. Enggak tuh lo harus beli koin, lo harus beli koin. Jadi buat kamu yang memang suka banget sama Korea dan terbilang kayak fans siapa aja kayak gue sama Dita ini, mungkin bisa menikmati semua event Korea yang ada di Jakarta Agustus ini. Tapi yang paling jadi highlight mungkin Dongbang Shinki kali ya, karena udah 16 tahun mereka debut. Ini baru pertama kali mereka ke Indonesia dalam solo concert setelah SM Town di 2012. Yang kocak katanya tuh yang laku sectionnya yang duduk. Karena semuanya sudah senior ya. Yang festivalnya masih banyak terjual. Iya, hopefully nanti kita bisa ngedatengin promotor dan juga fanbase, semoga bisa datang di kekoreaan. Tapi di episode ini kita mau nyeritain pengalaman tadi soal Ace dan juga NCT. Semoga jadi semoga gue ada cerita berfaedah lah ya. V-Live ya. Aduh, iya, kita tunggu cerita lo tentang Monster X nanti ya. Amin. Jangan orang V-Live-nya kesini dong. Boleh ya. Yaudah, lo ada rencana mau nonton apa sih Ron setelah ini? Lo udah dapet undangan dari mana gitu? Setelah ini gue akan datang ke SF9. Waduh, nanti akan ada interview dari Creativis juga bareng sama SF9. Nanti kita cerita lagi ya. Ya, gue nitip kayak kemarin The Boys. Pertanyaan Buat Tayang apa Chani? Tayang. Lo biasa Tayang ya? Tayang Big Bang bukan sih? Enggak. Chani bener kan Chani? Chani ada Chani, Rowoon. Udah lah gue aja deh yang datang, gue yang tahu. Ups. Tapi kan yang kreatif di saya nih. Ya udah, gue nunggu cerita lo aja. Kita ada update apa di K-pop Dit belakangan ini? Day6 First Win. Ya, Day6. Wah, gue tahu. Update aja ya. Apa ya Day6 First Win? Terus Day6 First Win atau Day60 First Win nih sebenarnya? Day6 First Win, ya. Tapi nangkep kan maksud gue? Kapan tuh? Jadi kan hashtagnya Day6 First Win kan. Jadi kayak Day 61 First Win gitu loh. Jadi seolah-olah ada grup namanya Day yang udah menang 61 kali. Oh iya. Si yang grupnya Beijing juga tuh CIX. CIX juga. Gila cepet banget First Win. Gue tadi baru ngedengerin lagunya yang Movie Star dan menurut gue lagunya bukan tipikal lagu K-pop yang bagus banget nih lagu, tapi masih masuk lah, bisa gue telan mentah-mentah bahwa ini oke nih lagunya. Mentah-mentah. Gitu. Dan in the other side of the world ada staffnya SM Entertainment yang lagi rame nih ya, Win-Win katanya. Yang marahin Renjun gara-gara ngomongin Win-Win di V-Live. Gue nggak tahu kenapa ya, apa sih masalah mereka sama Win-Win? Gue nggak tahu apakah emang kontrak Win-Win dan SM tuh udah nggak ada atau gimana, dan sekarang pure di wifi gitu atau gimana, gue juga nggak tahu. SM dan artis Chinese tuh emang nggak bisa jadi di satu kalimat yang sama. Selamat buat Kang Daniel juga akhirnya debut. Oh iya, Kang Daniel juga debut ya. Yang akhirnya lagunya udah lebih dari 350.000 kopi pre-order. Iya gila ya. Itu ngalahin Baekhyun kalau nggak salah. Parah. Gila Kang Daniel ya. Ini Kang Daniel, ya ampun, kemana aja gitu loh. Kalau Kang Daniel yang datang gratis ke Jakarta gimana? Rusuh sih. Kalau si Kang Daniel datang ke Hype gimana? Gimana? Maksud gue itu aja dengan adanya skandal dia dengan agensinya, dia tetap bisa sukses ini. Apalagi kalau dia seandainya jalannya mulus, wah udah bisa promo ke music show, udah pasti lebih lagi nih. Tapi menurut gue justru dengan skandal itu justru membuat dia malah jadi lebih banyak. Karena orang makin antisipasi. Betul. 450.000 pre-orders dalam 1 minggu, lo bayangin. Gila. Wah, tapi emang ini dia. Tapi sayangnya nggak bisa dia yang punya promo Korea sih sekarang ya. Iya benar ya. Ya dia nggak bisa promo di acara TV ya. Terus lagu, ya udahlah, lagu-lagu baru apa yang lo suka Ron? Lagu-lagu baru yang baru dirilis? Apa? I see. Apa rekomendasi lo? Apa? They keep talking, I keep walking. Lo suka Ron dengan lagu itu? Gue suka lagu itu, walaupun biasa aja sih walaupun nggak se hype dala-dala, tapi gue suka. Ada apa dengan kata hype hari ini? Tapi gue nggak sesuka. Maksudnya lebih bagus dala-dala. Tapi sejak gue tahu kalau Park Jin Young yang bakalan nyiptain lagu ini, gue tahu ini lagu pasti nggak bakal bagus-bagus banget nih. Karena ternyata respons dari netizen Korea juga mereka bilang, ini kalau dibandingin sama Dala-Dala ini sih flop banget. Jadi kayak jatuh banget nih gitu. Karena mereka juga ngebandinginnya sama ketika Twice
comeback dengan lagu Signal. Tapi Signal menurut gue bagus dibandingkan dengan setelah It's Dance the Night Away misalnya. Gue lebih suka Signal sebenarnya dibandingkan Dance the Night Away. Tapi untuk Dala-Dala ini karena mungkin concernnya netizen Korea, entah mereka ngikutin K-pop atau enggak, mungkin concernnya adalah ini kan ITZY baru debut nih, baru satu kali comeback. Ya udahlah JYP minggir dulu deh, kasih aja dulu lagu yang lain, yang penting mereka hype dulu gitu. Jangan langsung lo ambil setelah Dala-Dala sukses gitu. Tapi kayaknya sih dengan IC ini gue yakin mereka kan first win bentar lagi. Pasti kayaknya mungkin setelah gue ngeliat performance mereka anyway, mungkin udah first win ya mereka ya? Belum. Dala-Dala tuh gak menang ya? Dala-Dala menang. Oh menang, berarti menang berapa kali? Udah, maksudnya secara grup udah first win. Udah tapi pernah first win, cepet banget IC ya. ini bakal cepet first win juga sih. Kayak mungkin kalau gue lihat live-nya mungkin bisa jadi persepsi gue dengan lagu IC ya. IC ini juga berubah karena gue lihat dance-nya mereka bagus. Iya. Dan ini tipikal lagu yang performance harus oriented mereka. Kayak lagunya kayak Alien Heart Shaker Boom Shaker itu kalau menurut gue juga lagu yang lo harus lihat performance-nya sih. Tapi nggak bagus-bagus amat sih. Nah tadi gue dengerin album yang album ITZY yang baru ini, yang IC, lagu-lagu yang lainnya beside tracknya gue nggak mau bilang hip hop, tapi memang hip hop, cuman nggak yang heavy hip hop gitu loh. Jadi ya swag dikit lah. Girl crush. Ya swag dikit kayak lo akan mendengarkan kayak sedikit rap ala Irene. Yang ini Irene gue bilang Irene bakal nggak bisa nge-rap. Rap yang ngomong cepet gitu kan? Nggak ngomong cepet, ini yang swag aja gitu. Billie Jean na. Gak gitu. Tala, nana jauh. Kayak gue cuma kenyang lagu aja, kayak gitu. Tapi lebih yang kayak jauh. Yang nggak sesuai Jidel lah kalau menurut gue. Kalau lebih Jidel lebih megang lah untuk rap idol. Tapi ini yang ya satu sisi mungkin buat orang yang bilang oh ini hip hop tapi nggak hip hop bakalan nggak suka. Tapi di sisi lain buat orang yang nggak suka hip hop kayak gue masih bisa masuk gitu. Mungkin ada bagusnya juga. Lo gak merekomendasikan NCT Dream Boom? Oh my god, you mention NCT Dream. Oh my god, itu lagu NCT Dream terbaik sepanjang mereka sebagai NCT Dream. Even sebelumnya ketika Wavy rilis Take Off, gue suka banget Take Off gitu kan, kayak wah ini lagu kalau dirilis dalam bahasa Korea mungkin gue akan lebih suka lagi nih lagu ini. Tapi ketika Boom kayak boom. I love this song so much. Ya, gue suka Jeno. Gue suka Renjun karena Renjun. Tapi sebenarnya kalau di NCT Dream gue suka Mark, tapi karena Mark udah graduate, sekarang bias gue Jisung. Katanya nanti graduate sebentar lagi Haechan ya. Iya bentar lagi sih Haechan. Tapi katanya NCT Dream semuanya bakal masuk Illichil. Serius? Gak tahu. Gimana? Jadi 13 dong membernya. Bodoh amat. Kalau gue sih gue mau kualifikasi bias dulu. Bias gue Jisung. Udah itu aja. Kalau lo mah suka dengan merekomendasikan NCT Dream Wiboom, gue tuh lagi suka BY. Kayak random banget. Jadi kan di rekomendasi YouTube gue tiba-tiba ada lagunya BY, judulnya agak susah nih. Gota Sade. Gue iseng lah ngeliat. Gue tuh kalau sebenarnya gue juga nggak gitu into kayak hip hop sih. Gue juga nggak ngikutin Show Me The Money. Tapi pas gue ngeliat si BY itu, MV BY itu, gue kayak speechless. Ini bukan hip hop swag, tapi hip hop ala Kanye West gitu loh, Ron. Yang wah lu mesti dengerin, ini beda banget feel-nya. Makanya gue suka banget BY yang Gota Sade, termasuk satu albumnya The Movie Star. Gue nggak nyangka, ekspektasi gue kayak anjir nih bagus banget, nggak kayak hip hop. Show Me The Money ini bagus banget. Iya gue suka. Kalau JYJ featuring Kanye West suka nggak? Enggak suka. udah tolong hapus mimpi buruk itu. Hapus. 우리도 널 따르지어다 난 선구자일지어다 부는 널 찾을지어다 내 이름의 시대를 만들지어다 너의 꿈